Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ya, kita akan melanjutkan ya bahasan dari materi perkuliahan Lembaga Keuangan Mikro Syariah ya. Jika kemarin ini kita sudah membahas ya tentang pengantar ya, tentang garis besar tentang lembaga keuangan mikro, kemudian sketsanya ya tentang bagaimana gambaran ya. Kali ini kita akan masuk ya ke dalam bahasan lembaga keuangan mikro pertama ya, yakni BMT ya, atau Baitul Mal wa Tamwil. Sebelum kita masuk ke 3 materi pokok tentang definisi, kemudian operasionalnya dan produk-produknya ya, kita harus mungkin memberikan sedikit pendahuluan ya tentang bagaimana BMT ini sendiri di Indonesia. Jadi pada dasarnya ya, karena memang masyarakat kita ini ya, seperti yang kemarin ini kita jelaskan ya, karena berbasis gotong royong, suka dengan kebersamaan ya. Jadi memang memberi kesempatan ya untuk bisa mengembangkan sesuatu yang sifatnya membantu sesama ya, bukan hanya pada aspek sosial saja, tapi juga aspek kelembagaan yang profit ya. Itu juga termasuk pada pengembangan lembaga keuangan mikro. Jadi di awal-awal 90-an ya, memang BMT ini sudah boleh dikatakan cukup mulai berkembang, karena memang pola-pola simpan pinjam dalam artian untuk membantu masyarakat itu sudah cukup berkembang saat itu ya. Dan adanya KSM ya, kelompok swadaya masyarakat, yang istilahnya merupakan perkumpulan masyarakat untuk membantu sama pun sudah berkembang. Termasuk adanya BMT ya, karena kesadaran orang syariah yang sudah mulai cukup baik ya. Terutama kan kalau kita lihat dari lembaga keuangannya sendiri yang lebih besar, yakni bank ya, kan mulai hadir di tahun 92 ya, dengan hadirnya muamalat ya yang didasari oleh Lokakarya MUI ya di tahun 1991. Maka BMT pun mulai mendapatkan tempat ya di hati ataupun istilahnya dalam perjalanan lembaga keuangan mikro di Indonesia. Bahkan tahun 1995 Presiden Soeharto mencanangkan BMT ini sebagai sesuatu program lah. Sehingga memang mereka cukup melesat ya, bahkan boleh dikatakan hingga saat ini BMT sudah boleh dikatakan hadir, ada di seluruh provinsi di Indonesia. Jika dulu mungkin nomenklaturnya bernama KJKS, kemudian ada yang KS, sekarang sudah bertransformasi lagi menjadi KSPPS ya. KSPPS BMT yang cukup membantu lah bagi masyarakat. Tentu dulu ya, BMT ini untuk bisa istilahnya legal dan jelas, maka tentu harus berbadan hukum ya. Dalam perjalanan sejarah awalnya itu BMT bertransformasi dengan badan hukum koperasi. Tapi tentu saat BMT menjadi berbadan hukum koperasi ya, hingga saat sekarang pun KSPPS ya, tentu ada beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi. Seenggaknya mungkin dalam hal produk atau kemudian juga pola hubungan ya, karena memang terlepas bahasanya BMT banyak yang menggunakan badan hukum koperasi, tetapi tidak semua hal ya yang ada di dalam koperasi itu serta-merta sama dengan BMT. Tapi mungkin karena pola pengembangan yang paling cocok ya, karena koperasi juga berasaskan gotong royong, ada keanggotaan. Barangkali itu pada awalnya yang paling cocok menjadi pola pengembangan BMT. Jadi awalnya seperti itu ya, bahwa memang awal 90-an giroh BMT itu mulai berkembang.
tentu tidak terlepas ya dari dicetuskannya lembaga bank pertama syariah di Indonesia tahun 1992. Kemudian mereka berkembang lagi tahun 1995 Presiden Soeharto memberikan ya istilahnya corong lah ya untuk semakin memperkuat lari BMT ya di 1995. Kemudian berkembang lagi dan boleh dikatakan ya perkembangannya itu semakin pesat saat BMT mulai mengambil koperasi sebagai badan hukum, karena memang koperasi juga sudah menjadi semacam jati diri bangsa Indonesia ya, karena memang diputuskan oleh tokoh pendiri bangsa Pak Muhammad Hatta ya, dan asasnya kekeluargaan dan gotong royong memang sangat cocok dengan bangsa Indonesia. Tentu ya sekaitan dengan produk misalkan ya, kalau misalkan kita di koperasi kan kita mengenal ada simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela. Tentu dengan metode BMT scam ya, skemanya tentu bisa berbeda ya, karena BMT kan berbasis syariah ya, yang tentu akad-akadnya lebih lazim kepada akad-akad syariah yang mungkin teman-teman yang sudah belajar memahaminya, skema akad wadiah, mudharabah, dan murabahah, sehingga tentu perlu penyesuaian. Kemudian juga pola hubungan ya, bagaimana hubungan antara koperasi. Kalau di koperasi kan ada anggota ya, kalau misalkan kita bahasanya ingin mendapatkan faedah dari koperasi, kita harus jadi anggota dulu. Nah tentu ada hal-hal yang harus disesuaikan, sehingga memang perlu penguatan ya. Makanya karena melihat bahwa BMT ini semakin berkembang sebagai lembaga yang memang berbadan hukum koperasi, maka Kementerian Koperasi pun membuat peraturan ya, bahasanya peraturan tentang koperasi nomor 91 ya, tahun 2004 yang membahas tentang koperasi jasa keuangan syariah ya. Jadi bisa dikatakan dari alur yang tadi kita bicarakan ya, posisi BMT itu semakin menguat ya, walaupun memang masih ada diskursus ya, bahwa ada yang menanyakan BMT itu polanya apakah koperasi total atau bagaimana, karena ada juga sih yang istilahnya mengembangkan BMT dengan formulasi PT ya, sehingga orang punya bahasanya saham-saham ya, sistemnya saham ya, RUPS. RUPS bahasanya, kalau kan di koperasi kan RAT ya. Di RAT dapat apa, di RUPS tentu dapat saham-sahamnya. Jadi ada bahasanya beberapa kasus yang mungkin berbeda, tetapi secara umum memang lebih banyak BMT ini berbadan hukum koperasi. Nah, jadi sebagai gambaran ya, seperti itu bahwa BMT ini berkembang awal 90-an, semakin kuat karena adanya bank muamalat yang mencirikan bank syariah, dan orang mulai membutuhkan lembaga berbasis syariah yang bukan hanya pada level besar, juga level mikro. Kemudian juga dengan dicetuskannya BMT, bahasanya pencanangan BMT ini tahun 1995 oleh Presiden Soeharto, dan bahasanya BMT mulai mencocokkan diri atau istilahnya mengikrarkan diri sebagai lembaga berbasis koperasi, dan diperkuat dengan adanya peraturan Menteri Koperasi tahun nomor 91 tahun 2004 ya, yang semakin membuat BMT berkembang di Indonesia. Kemudian ya, kita lanjut untuk definisi. Jadi ada definisi sendiri dari namanya kan, Baitul Mal dan Mutambil. Sebenarnya kita bisa membagi dua definisi. Pertama Baitul Mal, kemudian Baitul Tambil. Nah sederhananya sih, Baitul Mal ini lebih ke arah sosial, Baitul Tambil itu lebih ke arah profit. Nah kalau logikanya sih, Baitul Mal ini fungsinya untuk istilahnya mengumpulkan dana-dananya ya. Jadi menghimpun dana-dana. Kalau zaman dulu, zaman Rasul itu ada ghanimah, zakat, dan lain-lain. Jadi istilahnya untuk akad-akad sosial dalam pengumpulan dana dikenal sebagai Baitul Tambil, Baitul Mal. Sedangkan Baitul Tambil itu lebih kepada pengelolaan harta ya, atau bahasanya kalau di kita untuk pengelolaan atau penyalurannya. Nah, jadi memang BMT itu
boleh bilang ya, kalau misalkan ada BMT yang memang hanya fokus ke kegiatan tampil aja, sebenarnya malnya hilangin aja gitu ya. Karena misalkan ya kayak sekarang di Padang, itu di KSPPS ya, yang dibawahi oleh sebuah ormas Muhammadiyah, itu bahkan sudah mensakralkan nama itu ya. Biasanya kan orang mengenal BMT, mereka mengganti nama menjadi BTM ya, Baitul Tanwir Muhammadiyah. Karena kenapa? Karena memang kegiatannya lebih banyak kepada arah profit ya, tentang pengelolaan dan penyaluran dananya, tentu dengan produk-produk yang berbasis syariah. Nah, tapi Baitul Malnya tidak terlalu dikembangkan, karena memang fungsi Baitul Mal lebih kepada arah sosial dalam pengumpulan dana. Jadi bahasanya lebih simpel ya untuk teman-teman pahami bahwa Baitul Mal Tamil ini adalah lembaga yang jika kita artikan secara definisi, lembaga yang menjalankan akad sosial, fungsi sosial dalam bentuk pengumpulan dana melalui Baitul Mal, dan menjalankan fungsi profitnya atau penyaluran dana dan pengembangan usaha melalui fungsi Baitul Tamwil. Nah, itu sih istilahnya untuk mempermudah pemahaman teman-teman. Jadi bisa kita pahami ya bahwa memang BMT itu adalah lembaga sosial dan lembaga profit. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa tidak memungkiri bahwa akan ada hanya sekedar Baitul Mal saja atau Baitul Tamwil saja, atau sebaliknya ada kedua-duanya. Intinya adalah Baitul Mal adalah mendapatkan dana-dana dari masyarakat dan dikelola untuk keperluan sosial. Nah, karena memang sumber dananya berfokus pada sosial, sedangkan Tamwil itu dana yang didapatkan dari masyarakat itu akan dikelola dan dijalankan untuk bagaimana agar bisa menghasilkan profit ya. Nah, tentu untuk semua pihak yang terkait. Nah, dan karena memang BMT ini digolongkan ke dalam LKM ya, lembaga keuangan mikro, maka segmentasinya tentu berfokus kepada kalangan menengah ke bawah. Karena makanya BMT lebih banyak bahasanya bersentuhan dengan masyarakat kecil. Kalau teman-teman lihat ya, di Padang sendiri banyak BMT itu berada di pasar-pasar tradisional, di tempat-tempat yang memang menjadi ciri khas lembaga keuangan mikro atau ciri khas dari segmentasi pasar mikro gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan operasional BMT, pada dasarnya semua lembaga keuangan ya memang fungsinya adalah sebagai intermediasi yang menghubungkan antara pihak kelebihan dana dan kekurangan dana. Nah, di BMT pun seperti itu ya. BMT menghimpun dana dari anggota ya, anggota koperasi, dan menyalurkannya kepada pengguna jasa yang tentu segmentasinya UMK ya, usaha mikro kecil. Nah, pengguna jasa ini bisa jadi anggota ataupun di luar anggota ya, orang-orang yang memang membutuhkan. Nah, sistem yang digunakan adalah tentu menggunakan pola bagi hasil ya. Nah, polanya tentu kalau bagi pemilik dana, dalam hal ini anggota koperasi yang sudah menyetorkan ya simpanan wajib, simpanan pokok, tentu adalah bagi hasil dari penyaluran dana ya. Jadi untungnya berapa gitu ya setelah dihitung bahasanya dari penyaluran dana, dan dibagikan ya tentu sebanyak berapa anggota koperasinya. Nah, sedangkan jika dengan pengguna jasa, tentu bagi hasil dari besaran dari usaha yang mereka jalankan gitu. Nah, itu salah satu bentuk pola pengembangannya. Akan tapi juga tentu terdapat pola-pola lain ya, tentu disesuaikan dengan akad-akad yang dikembangkan. Intinya memang dalam operasionalnya koperasi ini menghimpun dana dan menyalurkannya. Penghimpunan dananya tentu karena mereka berfokus berbentuk badan hukum koperasi, maka mereka akan berfokus kepada penyertaan modal, kemudian juga ada simpanan pokok, simpanan wajib, ada juga simpanan sukarela. Nah, jadi simpanan-simpanan ini tentu karena kita berbasis syariah disesuaikan dengan akad-akad syariah. Kemudian dalam bentuk penyaluran dananya tentu ada yang berbasis margin,
bagi hasil. Nah, jadi ada yang didapatkan itu dengan pola murabahah, mudharabah, atau juga menggunakan akad sosial, misalkan dengan adanya core atau dana sosial yang memang ditujukan untuk kegiatan sosial. Kalau mereka menggunakan pola baitul mal dan watamil juga, tapi memang ada juga yang memang berfokusnya kepada sisi profit aja, tampil aja, jadi mengembangkan pola tabungan dengan akad-akad mudharabah, wadiah, dan berfokus pada pembiayaan dengan akad murabahah. Jadi kalau kita petakan lebih jelasnya ya, jadi kan memang awalnya itu BMT tentu harus menghimpun dana ya, menghimpun dana agar mereka bisa bergerak. Jadi penghimpunan dananya itu bisa kita bagi 3 lah ya. Pertama tentu berkaitan dengan modal dasar, itu ada setoran pokok dan penyertaan modal. Nah, dari hal ini nanti orang-orang yang menjadi anggota ya dengan penyertaan modal dan simpanan pokok ini akan mendapatkan SHU ya pada ujung tahun ya. Karena kan biasanya kalau udah selesai setahun koperasi menjalankan usaha akan dihitung lah bagaimana penjalanan operasinya, sehingga jika nanti didapatkan sisa hasil usaha maka akan dibagikan kepada seluruh anggota. Kemudian juga ada simpanan yang sukarela ya, berbasis bagi hasil, tentu dengan akad-akad seperti mudharabah, maka implikasi yang didapatkan adalah adanya bagi hasil, tentu dari keuntungan yang didapatkan dari dana yang disalurkan. Kemudian juga ada yang berbasis titipan wadiah, maka yang didapatkan adalah bonus ya. Jadi ini adalah konsep fikih muamalat sederhana ya. Tapi yang harus ditekankan adalah jika bahasanya bagi hasil dan margin itu bisa ditetapkan apanya ya, besarannya ya, bahwa misalkan kayak margin kita punya harga pokok berapa, marginnya berapa bisa. Kalau bonus kan itu diserahkan ya kepada pengelola ya. Jika memang keuntungan ada dan menurut pengelola bisa diberikan bonus, maka orang-orang yang istilahnya menyetorkan simpanan dalam bentuk titipan tadi, maka mereka juga bisa mendapatkan bonus. Nah, kemudian dari sisi penyaluran, tentu sebenarnya hampir mirip dengan pengelolaan. Jadi akad yang digunakan tentu akan menghasilkan efek yang berbeda ya terhadap apa yang didapatkan. Misalkan jika disalurkan dalam bentuk akad mudharabah, tentu apa yang dihasilkan adalah bagi hasil. Kemudian jika akad yang dikembangkan adalah murabahah, tentu hasil yang didapat oleh BMT adalah margin. Nah, sedangkan untuk dana-dana sosial, misalkan jika ada zakat, infak, dan sedekah, penyalurannya tentu untuk sosial juga, misalkan infak dan lain-lain yang dijalankan untuk membantu umat muslim. Nah, jadi konsepnya adalah bagaimana BMT bisa bahasanya seperti prinsip bank ya, memberikan margin yang pasti akan dilebihkan kepada orang yang menerima penyaluran dana, agar supaya bagaimana mereka bisa memberikan keuntungan bagi pemilik modal ya. Dalam hal ini tentu anggota koperasi yang sudah memberikan setoran pokok dan penyertaan modalnya. Nah, dari split inilah, perbedaan dari penyaluran inilah yang nantinya akan menjadi keuntungan bagi BMT, dan itu digunakan untuk operasionalnya dan juga istilahnya untuk memberikan sisa hasil usaha bagi anggota koperasi lainnya. Nah, jadi mungkin itu ya sebagai gambaran sederhana untuk pengembangan materi BMT pada hari ini. Wah, jika kita review lagi tadi ya, BMT itu awalnya di 90-an, ya mungkin karena memang itu ya, kita punya masyarakat yang bercorak gotong royong, suka tolong menolong, ditambah dengan munculnya Bank Muamalat 1992 sebagai lembaga bank pertama berbasis syariah di Indonesia. BMT semakin dibutuhkan sebagai lembaga, memang berbeda segmentasi dengan bank. Nah, di tahun 1995 setelah dicanangkan oleh Presiden Soeharto ya melalui Forum IKMI, maka BMT juga semakin berkembang. Nah, dan BMT semakin menguat dengan mengambil badan hukum koperasi, meskipun tentu harus ada penyesuaian dari segi produk dan pola hubungan. Dan kekuatan mereka semakin kuat dengan adanya
peraturan dari Menteri Koperasi nomor 91 tahun 2004 tentang koperasi jasa keuangan syariah. Nah, lalu kemudian tadi ya BMT secara definisi terbagi menjadi dua, ya, Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal ini lebih fokus kepada lembaga sosial pengumpul dana yang memang tujuannya dana yang didapatkan untuk kebutuhan sosial, untuk membantu masyarakat, misalkan dana zakat, infak, sedekah yang dikembangkan untuk membantu masyarakat. Kemudian Baitul Tamwil, lembaga yang berfokus kepada profit, yang mana dana-dana yang didapatkan akan disalurkan dan dijalankan agar bisa mendapatkan keuntungan dan tentunya hasil, ya, agar bisa dikembangkan dan membantu berbagai pihak. Kemudian secara operasional prinsipnya BMT pun hampir sama dengan lembaga keuangan lainnya. Mereka adalah lembaga yang memang berfokus kepada penghimpunan dan penyaluran dana. Penghimpunan dananya tentu kalau misalkan karena mereka berbasis koperasi, maka didapatkan dari penyertaan modal dan simpanan pokok, ya. Kemudian juga ada simpanan wajib dan sukarela, yang mana disesuaikan apa yang didapatkan dengan akad yang digunakan. Jika akad yang digunakan adalah titipan wadiah, maka si pemberi dana berkesempatan mendapatkan bonus, sedangkan jika menggunakan pola mudharabah berkesempatan mendapatkan bagi hasil. Nah, dalam penyaluran dana, BMT juga mempunyai beberapa pola, ya. Yang sangat umum itu adalah pola murabahah yang ada marginnya, kemudian mudharabah yang ada bagi hasilnya, dan juga ada pola sosial, ya, qardul hasan, ya, yang mana penyalurannya tentu untuk sosial. Nah, bagaimana mereka bisa mendapatkan hasil, tentu ada split, ya, istilahnya split dalam penyaluran dan apa yang akan diberikan kepada bahasanya kepada penerima dana, ya. Jadi itu adalah bentuk operasional dari BMT. Semoga teman-teman bisa memahami materi singkat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.